Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi wa ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasil haqqi wal haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri miqdaril azim wa radhiyallahu an syekhina wa qudwatina al-qutbil maqtum bil Abbas Ahmad Muhammad Sijani. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma faqala al-musannif rahimallahu ta'ala wa mimma jaa'a fi dhammin nisa. Nah, kemudian tentang perempuan. Di antara hadis yang telah diriwayatkan, telah datang tentang mencela wanita. Mencela wanita. Jadi wanita itu bisa mencelakakan, bisa juga membahagiakan. Itu wanita itu. Ya. Nah, ini mulai musannif ini mengutip beberapa riwayat makalah ulama tentang mencela wanita dulu. Ya. Nah, di antara hadisnya maruyan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang telah diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Rasulullah telah bersabda, ma taraktu fin nasi ba'di fitnatan adarra 'ala rijali minan nisa. Aku tidak meninggalkan pada manusia setelahku sebuah fitnah yang lebih bahaya bagi kaum pria dari wanita. Jadi fitnah yang lebih dan paling berbahaya bagi kaum pria yang ditinggalkan oleh Nabi adalah perempuan. Ini Nabi sendiri yang menyatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Ini hadis sahih ini. Nah, kemudian disyarahi oleh Syekh Muhammad bin Abdul Al-Jardani. Nah, kenapa kok perempuan itu adalah, Nabi mengatakan perempuan itu fitnah yang paling bahaya bagi kaum wanita. Aili adamil istighna'an hunna. Karena tidak merasa cukupnya kaum pria dari wanita tersebut. Karena kaum pria selalu membutuhkan wanita, ya, sehingga mereka itu jadi fitnah. Wahwa yakni tidak merasa cukup dengan wanita itu akan yahmil ala zina, akan membawa orang tersebut berzina, pada perzina, karena dia merasa butuh pada wanita sehingga dia akan berzina. Makanya Allah dengan rahmatnya membolehkan untuk lelaki itu menikah lebih dari satu. Nah, karena memang itu kebutuhan. Kalau tidak boleh nanti bisa mereka melakukan perzinahan. Dan juga bisa membawa ma yushril an talabi umuril hal. Membawa pada sesuatu yang menyibukkan dari mencari urusan akhirat. Menyibukkan dia dari urusan akhirat, ibadah, berbuat baik, berbuat taat. Minal ihmaq ala talibin, dari tenggelam dalam mencari dunia. Berapa banyak orang yang disibukkan mencari dunia karena istrinya, tuntutan istri. Nah, istrinya pengen beli ini, pengen beli itu, akhirnya yang namanya karena sayang istri tadi. Istri pengen menyenangkan istri, akhirnya dia korupsi, lakukan yang haram, bisnis haram, yang penting istri senang. Kan berapa banyak orang seperti itu. Nah, itu tadi, karena bisa membawa orang itu jauh dari akhirat dan tenggelam dalam mencari dunia karena merasa butuh tadi pada wanita itu. Wa dzalika asyarul fal, dan hal itu adalah kerusakan yang paling buruk. Kerusakan yang paling buruk. Nah, makanya fitnah yang paling bahaya bagi kaum lelaki setelah Nabi itu adalah wanita. Ini kan Nabi sendiri yang menyatakan. Nah, itu diantaranya itu. Melalaikan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga bisa menyebabkan terjerumus pada maksiat, itu perzinahan. Wa qala al-Imam Ali karamallahu wajhahu. Imam Ali karamallahu wajhahu, Imam Ali karamallahu wajhahu mengatakan dalam sebuah syairnya, ra'aitul hampid dunya katsiran wa aktsaruhu yakunu minan nisa. Aku melihat keinginan pada dunia itu banyak. Namanya orang itu tidak ada orang yang tidak senang dunia itu. Semuanya senang sama dunia. Aku melihat keinginan pada dunia banyak. Dan kebanyakannya terjadi minan nisa, karena kaum perempuan. Keinginan mencari dunia itu disebabkan terjadi karena dorongan dari kaum perempuan, dari kaum wanita. Fala ta'amman li
liunsa qat yauman. Maka jangan sampai kamu merasa aman satu hari pun sama sekali kepada perempuan. Nah, jadi jangan percaya, jangan merasa aman dengan perempuan ini. Kata Imam Ali, ini nasihat Imam Ali ini. Jangan kamu merasa aman sama sekali kepada perempuan walaupun satu hari. Walaupun perempuan itu berkata, nazaltu minas sama, aku ini turun dari langit. Artinya bagaimanapun hebatnya, solehnya perempuan itu, jangan mudah percaya itu. Ya. Nah, itu Imam Ali ini mengatakan ini. Ya. Nah, karena di antara tadi, hal yang bisa menyebabkan seseorang itu mengejar dunia, menginginkan dunia, disebabkan terdorong oleh kaum wanita tadi. Jadi jangan merasa aman dari perempuan itu walaupun satu hari. Walaupun dia mengatakan, aku turun dari langit. Artinya, seperti bidadari lah umpamanya. Nah, turun dari langit. Itu. Sampai seperti itu. Wa qala ba'duhum. Sebagian mereka, sebagian penyair mengatakan, innan nisa'a syayatin. Lebih dahsyat lagi ini. Innan nisa'a syayatin khuliqna lana. Na'udzubillah min syarris syayatin. Sesungguhnya kaum wanita itu adalah setan-setan yang diciptakan untuk kita ini. Nah, kita berlindung kepada Allah dari keburukan para setan ini. Jadi apa yang dikatakan wanita itu setan-setan yang diciptakan untuk kita, karena dia menyebabkan kita jauh dari Allah SWT. Maksiat itu karena memancing kita terkait dengan memakai pakaian yang membuat nafsu menggelora kayaknya. Nah, kan itu karena wanita tadi, makanya dikatakan setan tadi, mencelakakan kaum pria. Fahunna aslul baliyat allati zaharat bainal bariyati fid dunya wa fid din. Mereka kaum wanita itu adalah sumber malapetaka, sumber musibah yang telah muncul di dunia ini, sumbernya itu wanita, Bainal bariyah, di antara alam semesta, di antara bariyah alam semesta, di dunia dan dalam agama juga. Musibah di dunia, musibah dalam agama, itu kaum wanita itu. Mulai dari Sayyidina Adam itu. Sayyidina Adam itu makan buah yang dilarang oleh Allah karena dorongan ini Sayyidah Hawa ini. Sayyidina Adam sudah dilarang oleh Allah SWT makan itu buah. Tapi karena rayuan Sayyidah Hawa, yang diprovokator oleh iblis tadi, langsung ayo ambil aja biar karena mau menyenangkan istri tadi, lupa akan perintah Allah SWT karena ingin menyenangkan istrinya. Itu sudah dari datuk moyang kita dulu. Jadi tidak heran kalau orang laki-laki mudah tergiur dengan perempuan itu, karena memang sudah narui seperti itu sudah. Makanya dikatakan setan tadi, sumber malapetaka yang muncul di antara alam semesta ini, di dunia dan juga dalam agama. Di dalam dunia dan juga dalam agama. Walaupun tidak sedikit wanita-wanita hebat yang bisa menjadikan orang itu sukses, hebat, termasuk Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Rasulullah sukses karena dakwah, berdakwah karena dorongan, motivasi Sayyidah Khadijah, karena harta bendanya. Sayyidah Fatimah, Zahra, nah, itu wanita-wanita salihah. Sayyidah Asia, istrinya Fir'aun, nah, itu juga wanita-wanita mulia. Sayyidah Maryam, banyak wanita. Tapi secara umum ya wanita itu sebagaimana disebutkan tadi. Waqila, dan juga dikatakan inna kaidahunna a'zam min kaidi syaitan. Sesungguhnya tipu daya kaum wanita itu lebih besar dari tipu daya setan. Setan sampai kalah. Nah, jadi setan itu sampai kalah dengan tipu daya wanita ini. Li'anna Allah Ta'ala yaqul, karena Allah Ta'ala yang telah berfirman. Allah yang berfirman, inna kaida syaitan kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. An-Nisa, surat An-Nisa 76. Sampai-sampai Allah cantumkan wanita itu dalam nama surah An-Nisa. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman dalam ayat lain, inna kaidakunna azim. Sesungguhnya tipu daya kalian wanita itu besar. Setan lemah, dhaif. Allah katakan dhaif, tapi untuk perempuan azim, Nah, tipu daya perempuan itu besar itu.
Wa fi kalam Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dalam pembicaraan Sayyidina Ali karramallahu wajhah radhiyallahu anhu, Imam Ali mengatakan, inna fihinna salasa khisalin min khisalil yahud. Sesungguhnya dalam diri kaum wanita itu ada 3 sifat, 3 perkara dari sifat-sifatnya orang Yahudi. Jadi dalam diri wanita itu ada 3 sifat Yahudi yang ada dalam diri wanita. 3 perkara dari perkara-perkara orang Yahudi. Apa saja ketiga sifat itu? Ini Imam Ali ini kalau maunya yang ngomong babul aidim. Yang pertama, yatazallamna wa hunna zalimat. Sifat yang pertama ini. Mereka mengadu kezaliman. Wa hunna, tetapi mereka lah yang berbuat zalim. Karena orang Yahudi begitu, ngadu, dikatakan dia zalimi, tapi mereka yang berbuat zalim. Mengatakan suaminya zalim, tapi dia yang menzalimi suaminya. Dia mengadu dia terzalim itu, tapi justru mereka yang berbuat zalim. Itu kan sifat-sifatnya Yahudi itu. Sifat Yahudi. Nah, itu ada pada kaum wanita itu. Walaupun tidak semua, tapi mu'azzam, ya, sebagian besar ya wanita semuanya sifatnya seperti itu. Ya. Jadi minta dia yang berbuat zalim, berbuat salah, tetapi minta dibenarkan, minta mengaku bahwa benar, ya. Itu sifatnya wanita. Wa yatamanna'na wa hunnar raghibat. Dan mereka menghindar, tapi justru mereka yang kepingin. Karena sifat malunya besar. Pada hakikatnya perempuan tuh yang mau itu. Tapi pura-pura tidak mau. Tapi dia yang justru yang kepingin itu. Kan sifat dia orang Yahudi kan juga gitu. Pura-pura tidak mau, tapi justru yang kepingin itu dia. Maka sebagian ulama mengatakan seandainya tidak karena besarnya rasa malu yang ada pada kaum wanita itu, niscaya dia akan culik itu laki-laki, untuk melampiaskan nafsunya, akan diambil. Tapi laki-laki kan memang sifat malunya lebih sedikit, sehingga justru yang laki-laki menampakkan seakan-akan dia kepingin, tapi memang ada. Tapi justru yang besar keinginan, ya, itu adalah dari kaum wanita itu. Mereka menghindar, tapi wahunna, dan mereka lah yang kepingin. Wahunna raghibat. Wa yahlibna wahunnal kadibat. Yang ketiga ini, sifat Yahudi. Mereka bersumpah, tapi justru mereka lah yang berdusta. Sumpah dia, tapi justru dia itu sumpahnya sumpah palsu yang bohong. Mereka bersumpah, tapi justru mereka lah yang berdusta. Ini ketiga sifat Yahudi ini. Fasta'idu billah min syirarihinna. Maka berlindunglah kalian kepada Allah dari kejahatan kaum wanita ini. Wa kunu ala hadarin min khiyarihinna, dan hendaklah selalu waspada dari pilihan mereka. Jangan mudah memberikan pilihan itu. Jadilah kamu waspada dari pilihan mereka. Dan terkadang wanita ini juga menghalang untuk berbuat kebaikan. Kebaikan itu. Dan lebih dahsyat dari 70 setan bahkan. Karena dia bisa, pengaruhnya itu lebih dahsyat. Waqala ba'dhum, sebagian mereka mengatakan, ma nuhiyat imra'atun an syai'in qad illa atathu. Sebagian mereka ulama juga mengatakan tidaklah dilarang seorang wanita itu dari melakukan sesuatu sama sekali kecuali dia pasti melakukannya. Itu perempuan itu. Tidak dia dilarang melakukan sesuatu kecuali dia pasti akan melakukan yang dilarang itu. Tapi makna dalika, dan dalam makna itu seorang penyair mengatakan, inna nisa mata yunhina an khuluqin fa innahu wajibun la budda maf'ul. Sesungguhnya kaum wanita kapan mereka dilarang dari suatu akhlak, maka sesungguhnya wajib pasti akan dilakukan itu yang dilarang itu. Itu wajib pasti akan dilakukan. Maka tidak usah dilarang-larang. Ya, jadi kecuali kalau memang krianya bertentangan dengan syariat, baru itu pun secara perlahan dia, pelan-pelan itu. Maka dia tercipta dari tulang rusuk. Kalau kamu keras, bengkok dia. Patah dia.
Nah, tapi kalau tidak dilusukkan, ya bengkok itu harus pelan-pelan lurusnya itu, pelan-pelan. Nah, itu beda, dia sifatnya juga beda wanita. Tsumma inna hadal hadis, wallahu a'lam bishawab. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billah. Ya madada ma'alim wa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima wa la lima sabaqna wa haqqil wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri al-miqdari al-azim. Allamana Allah wa yakum ilma tuqawlada subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.